Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqul lahu an tuhmad wa haqqul lahu an tu'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-awtad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, segenap ucapan puja puji syukur alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, entahkah itu aktivitas bekerja sehabis salat subuh ataupun aktivitas tidur di waktu subuh, namun kita yang hadir di masjid kini adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan salat subuh secara berjamaah. Memohon kita kepada Allah seraya berdoa, mudah-mudahan subuh yang kita lakukan adalah subuh yang mubarakah. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dalam hadis tersebut Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, telah datang seorang laki-laki menghadap menemui Rasulullah seraya mengatakan, izni wa aujiz. Wa fi riwayatin, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat yang pendek. Dalam riwayat lain dijelaskan, ya Rasulullah, berikanlah saya pengajaran yang ringkas. Maka lantas di waktu itu Rasulullah memberikan 3 poin pengajaran yang ringkas kepada sahabat tersebut. Pengajaran yang pendek, pengajaran yang ringkas, namun penuh hikmah di dalamnya. Pengajaran yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, idza kunta fi salatik fasalli salatan muwaddi'. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka jadikanlah seolah-olah salat yang sedang kamu lakukan itu adalah salat yang terakhir yang kamu laksanakan. Pernyataan dari Rasulullah yang singkat ini seolah-olah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Betapa ibadah tadi tidak boleh kita kerajukan asal-asalan. Betapa ibadah tadi tidak boleh kita kerajukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Tapi mestinya ibadah yang kita persiapkan, ibadah yang kita persembahkan, mestinya ibadah yang berkualitas, ibadah yang terbaik kepada Allah. Itu sekaligus kadang menjadi iktibar, pelajaran penting bagi kita.
Kadang kita ketika mendirikan solat, kadang asal-asalan. Dimulai dari bawah, dari awal dulu. Ketika hendak berwuduk, bukan banyak fokus yang dipilihnya, tapi ketika wuduk mauta yang dilakukannya. Begitupun ketika dalam memulai solat. Kadang ketika solat berjamaah lai sesuai dengan imam. Karena apa yang dibaca imam kita mengikuti. Namun tatkala solatnya solat sendiri, capek pula gerakan solatnya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Yang dinamakan dengan solat coto ayam. Akhirnya apa nanti jadi solat yang lakukan tidak menjiwai. Padahal Rasulullah mengingatkan, persembahkanlah, berikanlah ibadah tadi, ibadah yang terbaik. Begitupun kadang bagi kita Bapak dan Ibu, kadang kita lah merasa cukup dengan keilmuan yang kita miliki. Tak namuah kita mau ulang-ulang kaji. Merasa kita lah batua dengan bacaan kita. Padahal mestinya kita mesti selalu mengulang-ulang kaji, mengulang-ulang bacaan. Ma tahu ada bacaan kita yang keliru, ma tahu ada bacaan kita yang khilaf. Iko kadang acuk tak jadi bagi kita. Bagi nan membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tiba di bacaan Hanifa muslimau wa ma ana minal tiba di la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Yang seharusnya musyrikinnya baca muslimin, yang seharusnya muslimin kadangnya baca musyrikin. Tabaliak-baliak, salah arti, salah makna, salah tujuan. Tu makanya kadang kita tidak menjiwai solat yang kita lakukan. Kadang begitu pula di bagian akhir, kadang ketika tahiyat, kita biasa menyebut tahiyat, apa yang dibaca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang seharusnya bukan at-tahiyatul, tapi adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu kadang para luju kita balik menceliak-celiak buku catatan lama kita. Ma tahu ada salamu kau kita keliru, khilaf dengan bacaan solat yang kita lakukan. Begitupun dengan selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Persembahkanlah zikir-zikir yang terbaik, doa-doa yang terbaik kepada Allah. Karena sejatinya selesai kita beribadah, kita meminta kepada Allah. Kadang bagi kita selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung tagak zikir lupa doa lah bajalan pula. Ba'a ibadah tadi ka khusyuk, kita tak kaja-kaja saja melaksanakannya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Maka perlu kita mengkaji nan mudi itu. Karena sejatinya jika baik solatnya, maka baik pula hidupnya. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tatkala ibadahnya tadi ibadah yang baik, maka solatnya pasti menjaga pribadinya tadi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Maka bersama-sama baliak, mari kita ulang baliak, kita dalam artian kita pelajari baliak. Ba'a rasanya salamu kok kita lah solat, tapi rasanya tidak menjiwai. Barangkali ada yang keliru dalam bacaan solat yang kita baca salamu kok. Pernyataan Rasulullah yang pertama ini bukan hanya terkhusus untuk solat saja. Kalau dalam makna luas bisa kita maknai. Rasulullah meminta solatnya solat yang berkualitas. Maka dalam ibadah lain, bacaan Al-Quran yang kita baca, bacaan Al-Quran yang berkualitas. Zikir-zikir yang kita munajatkan kepada Allah, zikir-zikir yang berkualitas.
Dan bahkan nantinya kita akan memasuki kurban. Kurban yang kita persembahkan kepada Allah adalah kurban yang berkualitas. Kurban yang berkualitas itu bukan berarti sapi yang dikurbankan itu sapi yang gadang, yang gapuak, yang simental. Bukan itu makna kurban yang berkualitas. Tapi kurban yang berkualitas adalah dengan kita berkurban menjadi lebih baiklah kita dari sebelumnya. Hilanglah sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Maka itulah kurban yang berkualitas tadi. Dan begitu pun dengan ibadah-ibadah lainnya. Amal soleh yang berkualitas. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadha. Janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nantinya meminta maaf pada hari yang akan datang. Maka dalam pesan ini Rasulullah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjaga, untuk mengendalikan lisan tadi. Betapa berharganya ucapan lisan tadi. Betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan. Maka dalam pituah Arab disebutkan, al-lisan sokhrijul jirmi kafirul jurmi. Lisan tadi kecil bentuknya tapi besar dampaknya. Kalaulah kita lihat di dalam struktur tubuh kita Bapak dan Ibu, lisan itu Allah tempatkan pada tempat bagian tubuh yang paling dalam. Lisan itu Allah jaga dengan pipi, dengan mulut kita. Dan lisan tadi dihambat pula oleh gigi. Betapa kuatnya, betapa ketatnya lisan tadi. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pandai-pandailah kita dalam menjaga lisan. Hati-hati kita dalam mengecek. Bak kata pituah orang tua kita dulu yang menyampaikan, berfikirlah dulu sebelum mengecek. Usah katakan apa nan tapi kia. Sebab apa dek itu? Sebab luka di pisau tampak darah 2-3 tawih panawa. Sanang nandak tampak bakih je betadinnya sehat jua. Tapi luka di pisau, tapi luka di lidah suli ubeknya. Mandanyui kau pun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, tapi di dalam menaruh dendam. Samo jo kain dimakan ngangik, di luar lipik tak berubah, di kambang cair tiuk lagi. Begitu bahayanya lidah tadi. Pandai-pandailah kita dalam menjaga lidah. Kata orang tua kita dahulu, kok kaki nan tata ruang, inai badahannya. Kok mulut nan talonce, ameh tantangannya. Kok seandainya baik, maka berharga tantangannya. Kok seandainya mulut yang tak elok nan talonce, maha kita tabaya. Tu makanya kok mulut nan talonce, ameh tantangannya. Maka pada pesan yang kedua Rasulullah mengingatkan pandai-pandailah menjaga lisan. Karena lisan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan, tapi lisan yang buruk akan mendatangkan kemudaratan, pertengkaran, bacaka kita sesama kita. Wasiat yang ketiga, pengajaran ringkas yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Janganlah kamu berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang yang kadang kita anggap sebagai teman, bisa membantu kita, tapi kadang pengharapan kita kepada seseorang yang muncul nantinya adalah sebuah kekecewaan. Ikulah diwanti-wanti dari jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Kadang kita bangga mempunyai teman seorang pejabat,
Bangga kita mempunyai teman seorang pemimpin, anggota dewan, polisi, tentara dan sebagainya. Yang mana ketika kebanggaan tadi kita munculkan, kok dapat kita masalah, ada masalah kita. Kawan tadilah yang bisa membantu kita. Namun nyatanya, tatkala kita berharap yang demikian, orang yang berada di atas, yang sedang berada di puncak kejayaannya tadi, kadangnya seolah-olah lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Kadang ketika kita berharap kepada kawan tadi, bisanya menolong kita. Kadang yang muncul adalah sebuah kekecewaan bagi kita. Itulah disampaikan, diwanti-wanti jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Jangan terlalu berharap bana dengan makhluk, tapi berharaplah dengan Allah. Tawakal namanya. Maka kiranya Bapak dan Ibu, 3 pengajaran ringkas tadi dapat hendaknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran yang pertama, mari kita persembahkan ibadah yang berkualitas kepada Allah, solat-solat yang berkualitas, zikir-zikir yang berkualitas, bacaan Al-Quran yang berkualitas, amal soleh yang berkualitas, atau amal soleh yang terbaik. Yang kedua, pandai-pandailah kita dalam menjaga lidah. Jangan sampai dengan lidah tadi suatu hari atau hari yang akan datang kita meminta maaf dengan ucapan yang telah kita sampaikan. Dan ketiga, jangan terlalu berharap bana kita dengan manusia. Apa sebab? Kadang ketika kita terlalu berharap, yang muncul adalah sebuah kekecewaan yang begitu besar. Tapi bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Tatkala kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah beri solusinya dengan solusi yang terbaik. Terakhir kita tutup dengan sebuah pituah. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang uku aja jangkau kota lampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Ko gawa ndak tatimbang minta ampun nambonan labiah. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.